Barakallahu lakum kagem sedaya pengurus laismu saha ingkang sampun nampi pentasarufan saking laismu mugi-mugi tansah manfaat dhateng sesami lan kita sedaya. Amin. Para ibu, para bapak jamaah pengawasan akad bagi rahimakallah. Kita lajengaken acara inti pengawasan wonten ing jang punika ingkang badhe dipun paringaken dening panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Muhammad Wiharto SSJ SPDI MA. Beliau nggih menika Ketua Dewan Syariah Laismu Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, monggo kita siapaken, kita midhangetaken sarengan napa ingkang badhe dipun paringaken panjenenganipun, lan kita niati sarengan kanthi kita dherekaken sareng-sareng. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salajengipun wekdal saksekipun kita aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Muhammad Wiharto SSJ SPDI MA. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala syahrus siyam syahrul mubarak alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridon aw ala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa alal ladina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu, para rawuh yang kami hormati, pangapunten saya di atas duduknya. Pangapunten nggih Bapak Ibu. Kalau di bawah nanti nggak bisa duduk malah, karena gendut. Bersyukur pada Allah pagi ini atas izinnya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian, terutama guru saya Pak Sarjono menika. Ada Mas Triwiyoko, teman saya kuliah dulu. Dan Mbak Atika, dulu satu di asrama Mu'alimat, saya pamongnya. Saya bersyukur di depan Bapak Ibu sekalian, ternyata yang rawuh banyak sekali. Ya. Mudah-mudahan semuanya diniati karena untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Bulan Ramadan insya Allah akan menjumpai kita kurang lebih beberapa hari ke depan. Sak menika dinten apa? Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, njuk sorene. Nah, kok ngerti?
Kok ngerti njuk traweh saka endi? Nah, nggih. Jadi dalam ilmu hisab itu besok tanggal 29 Sa'ban menika jatuh persis pada tanggal besok Selasa. 29 Sa'ban itu jatuhnya pas Selasa. Nah, seumpama njuk Kanwil Kementerian Agama ngundang awake dhewe kabeh berbondong-bondong teng Bukit Syekh Bela Belu. Wonten pundi nika? Wonten Parangtritis. Njuk diajak nginceng. Selasa sonten niku nggih. 29 Sa'ban. Kuwi mesti dengan hakul yakin tidak mungkin dapat diinceng. Sebab dereng ijtima. Istimakipun jam pinten? Ijtimaknya baru hari Rabu dini hari. Jam 00 lebih 25 menit 43 detik. Itu baru ijtimak. Rabu dini hari setengah 1. Maka otomatis Rabu itu baru masuk tanggal berapa? 30 Sa'ban. Wong belum istimak, masalahnya pun istimaknya baru dini hari. Padahal awal hari kan maghrib. Kalau wingi sonten iku janjane gitu. Ini dari istimak. Nah, baru setelah hari Rabu sore kita lihat hitungan hisabnya sudah menunjukkan plus 7 derajat 22 menit 43 detik. Mesti nek cedhuk. Ning sak cetha-cethane hilal niku ora suwe. Karena hilal itu muncul sesaat setelah terbenamnya matahari di ufuk barat. Nah, rembulan hilal belum terbenam. Maka piringan bawahnya hilal itulah yang terkena semburat cahaya matahari yang sudah tenggelam itu. Itu yang namanya hilal. Jadi ini ana wong cerita, aku ini weruh hilal bunder banget. Iku dudu hilal. Niku apem. Gitu? Oh cilik banget kok. Jadi sepanjang hampir 8 tahun saya di PWM itu jadi wakil ketua, tugas ikut undangan Kemenang itu kalau hisapnya itu di bawah 2 derajat pasti nggak akan dilihat. 3 derajat pun masih sangat memungkinkan, tidak kalau mendung. Nah, oleh karena itu besok puasa kita akan bareng-bareng. Sesarengan sedaya. Pemerintah kalih awake dhewe sing Muhammadiyah iki bareng. Alhamdulillah iso traweh malam Kemis bareng-bareng. Nah, anggo ming bareng niku. Ming sesuk Idul Fitrine, lah niki. Lah jebul Idul Fitrine niku di saat kita sedang puasa hari ke-29 Ramadan. Nah, hitung-hitungan hisab ternyata ijtima sudah terjadi jam 11 siang. Lebih 20 menit. Oh, maaf 15 menit. Jam 11 lebih 15 menit itu ijtima'nya jauh sebelum huruf atau terbenamnya matahari. Maka umur hilal pasca ijtima' dihitung mawon jam 12, jam 13, 14, 15, 16, 17.
usia hilal sudah 6,5 jam. Maka posisi hilal sudah di atas ufuk plus 1 derajat. Mungguhe awake dhewe sing do sinau ilmu hisab iku wis mlebu tanggal 1 Syawal. Mun masuk karena sudah 1 derajat. Ning mungguhe sing nganggo imkanur ru'yah dadak anggo 3 derajat kudu ora iso bakal iso ru'yah. Ning wis wujud. Maka Muhammadiyah yang Majelis Tarjih dalam hal ini yang berpedoman dengan hisab wujudul hilal menegaskan bahwa wujudul hilal itu punya 3 syarat. 1, telah terjadi ijtima di akhir bulan sedang berjalan. Lah istimanya tanggal 29 Ramadan itu terjadi jam berapa tadi? 11:04. Yang kedua, ijtima terjadi sebelum terbenam matahari. Mau jam 11 kok. Nah syarat yang ketiga, saat terbenam matahari, slope horizontal barat niku, lurus dengan teng laut niku ketok banget. Itu bulan belum terbenam, maka sudah wujud hilal. Maka sudah masuk 1 Syawal. Jadi besok yang hisab sudah 1 Syawal di malam Jumat. Tanggal 21 April 2023. Sementara yang menggunakan ru'yatul hilal dengan imkanur ru'yah 3 derajat tentu tidak akan ikut takbiran malam itu. Isi harap terawih meneh, sesuke isik sahur. Nggih mboten? Jenengan juk teko. Kok dadak ngono ya Pak Wi? Ya nggih wong ngoten niku kok kahanane. Juk awake dhewe pripun? Nggih pun biasa mawon. Wong pun biasa berbeda. Nggih to? Lah sing ekstrem malih tahun ngajeng 1445 Hijriah. Awal Ramadane beda, 1 Syawale ya beda. Ampun diitung ya. Sebetulnya beda itu bukan pada persoalan hisab ru'yah, tapi kriteria saja itu sebetulnya. Dulu saat menggunakan 2 derajat masih agak mirip-mirip itu. Nah sekarang 3 derajat mengikuti putusan Mabim, pertemuan negara-negara Asia. Maka berbeda itu hal yang biasa. Sing tidak biasa itu yang tidak berpuasa dan tidak traweh. Senenge mek ngompori. Bon, mula song-song Ramadan iku syarat utamanya 2. 1, harus menyiapkan hati. Jangan sampai kita masuk Ramadan keruh hati kita gara-gara perbedaan awal bulan. Kita mengawali puasa atau Idul Fitri. Noto ati. Nah, terkait dengan menata hati ini, lo tak buka kepean gitu. Pun damel PowerPoint lah, kalau niku tak sangkane enten LCD ini teng mriki. Jebul sing rawuh ya akeh banget ya repot juga posisi ini gitu. Nah, saya bacakan. Jadi hati itu penting. Hampir kitab-kitab klasik
kitab hadis, kitab fikih itu menempatkan babul kolbi, bab tentang hati itu menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Semua ibadah itu tidak akan diterima Allah tergantung pada niat yang ada di hati. Wonten Az-Zumar 22 itu Allah ngendika mekaten. Afaman sarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min nuri rabbihi. Maka barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk mengenal Islam, memeluk Islam, maka dia berada di atas cahaya dan dari pemeliharaan Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah orang-orang yang hatinya itu bebal. Bebal niku keras tur membatu. Tidak ingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, itulah orang yang tersesat dengan nyata. Di kajian kita itu ndandani ati sithik. Nek ati seneng, hati itu bunga, seneng, insya Allah akan terbawa pada perilaku. Nggih mboten. Tapi nek hati keruh, terbawa perilaku, mesti akhirnya otaknya meloding serba negatif. Nggih mboten Bapak Ibu. Ketemu wong sing biasa jenengan sudah dalam pandangan panjenengan tidak sae, niku mesti langsung wajah panjenengan dipasang model bemo. Mecucu. Terus minggus tidak mau tatap muka. Tetapi kalau hati itu bersih, dengan siapapun, dengan pikiran yang lurus, akan dinilai dengan kacamata positif, sehingga tidak ada yang perlu dirisaukan lagi. Nggih mboten Bapak Ibu. Mula Kanjeng Nabi wonten sebuah hadis mengatakan ala inna fil jazad mudghah. Ingatlah dalam diri kita itu, dalam jazad kita itu ada yang namanya segumpal darah. Idza saluhat nalikane kok apik segumpal darah itu saluha al jazadu kulluhu, mongko kabeh arep melu-melu apik. Wa idza fasadat, nanging nalikane kok segumpal darah itu kok fasadat, rusak, fasada al jazadu kullu, maka semuanya akan rusak. Segumpal darah itu apa? Ala wahya al qalbu, yaitu hati. Mula nonton hati sih, arep Ramadan itu. Terus orang bertanya, Ustadz, ciri-ciri atau karakter hati orang beriman itu kayak apa tuh? Pangapunten Bapak Ibu, ada 7 karakter ciri-ciri hati orang yang beriman. Yang pertama, hati orang beriman itu senantiasa sabar. Jelas Allah sebutkan wonten Al-Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu mengira, kamu menyangka akan masuk surga?
Walamma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah itu tahu orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan Allah mengetahui orang yang sabar di antara kalian. Ternyata ayat ini dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di depan santri-santri beliau. Bahasanya Ustadz Ibnu Juremi, santri Kiai Hajid paling muda, Kiai Hajid santrinya Kiai Dahlan paling muda, saya santrinya Ustadz Ibnu Jurem, juga dulu saya nyantri dengan Pak Kiai Dunuwi Hamim. Beliau mengajarkan tentang kitab Ta'lim Muta'alim dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Saya seneng gitu dengan kajian-kajian beliau itu. Apa kowe nyangka gampang mlebu swarga nek durung Allah uji dengan beberapa ujian sampai kamu sabar apa tidak? Nyun sewu Bapak Ibu. Nate mireng para nabi rasul ulul asmi. Nate nggih. Ulul asmi. Nabi yang memiliki azam yang kuat, teguh. Nek disingkat enten gangsal nabi. Nimim terus. Ene sapa? Nuh. Ini sapa? Ibrahim. M sinten? Musa. I kedua Isa. M terakhir 5 nabi rasul ini ujiannya dahsyat di atas nabi dan rasul yang lain. Awake dhewe mungkin mboten kuat. 1 Nabi Nuh. Apa ujian Nabi Nuh? Beliau oleh Allah diberi usia sampai 960 tahun. Lama apa tidak? Awake dhewe niki pinten? Kalau Nabi ngendikake usia umatku itu kisaran suwidak ngantos 70 tahun. Rata-rata 50 swidak wis dipanggil Allah. Kejaba sing oleh bonus. Gitu? 100 swidak tahun leh berdakwah menyampaikan tauhid, ternyata hanya mendapatkan kurang lebih 64 pengikut. Yang hadir pengajian Ahad pagi ini berapa orang? Lebih dari 60 tahun. Nabi Nuh mek sudah apa? Termasuk anak dan istrinya nggak mau ikut ajaan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu punya ujian anaknya yang bernama Kan'an dan istri beliau, siapa namanya? Bunuh. Nabi Nuh ya bunuh ta Bapak. Diajak kon munggah ning prau, ayo munggah ning prau. Sesuk Allah ki bakal ngedukke azab marang kaum kita yang sudah enggak mau nyembah Allah. Apa kata istrinya? Moh. Apa kata anaknya? Mboten Pak, tak munggah ning bukit kae wae, ning gunung. Ora bakal kelep. Tapi apa yang terjadi setelah Nabi Nuh mengajak kaumnya masuk ke perahu beserta beberapa binatang-binatang yang sebagian besar itu ikut dalam perahu Nabi Nuh yang besar. Allah datangkan bencana angin topan beliung, hujan lebat sampai dari bawah tanah maupun langit semuanya mengguyur air. Akhirnya kapal Nabi Nuh terangkat, Kan'an dan istri Nabi Nuh kemudian tenggelam. Tidak mau ikut Nabi Nuh.
anak dan istri ujian buat suami. Jadi nek jenengan istri sama anak ada yang beling ngoten niku ya tiru Nabi Nuh. Jadi yang ana bunuh ngoten niku berarti wajib jangan dibunuh. Nabi Nuh. Ibrahim, dahsyat lagi. Napa Nabi Ibrahim? Bapaknya gawe reca. Didol. Padahal Nabi Ibrahim itu misinya untuk mengajak tauhid, menghilangkan sesembahan dengan berhala, malah bapaknya profesinya membuat berhala dijual. Kan berat Bapak Ibu. Menghadapi orang tua kan berat gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim, begitu melihat tempat sesembahan mereka, wis diajak tauhid angel banget. Mulai mlebu tempat sesembahan mereka yang banyak arca-arcanya. Semua dihabisi Nabi Ibrahim. Ibrahim dikendel Bapak Ibu. Bawa kampak. Das. Ditinggal siji sing gede, dikarungi kampaknya. Esuke raja marah besar, langsung menuju pada Ibrahim. Ini mesti kelakuannya Ibrahim. Pangapunten Tuan Raja, kok nuduh kula niku pripun? Ora, selama ini kowe iki memang ngajak-ngajak wong kok nyembah marang pangeran sing ora ketok, sing jenenge Allahmu iku njuk arep rusak umatku iku ben dadi nyembah marang Tuhanmu iku. Mesti kelakuanmu iki. Pangapunten Tuan Raja, kok gampang sekali nuduh toh? Apa buktinya? Buktinya itu ada. Itu kapak kamu kan yang di lehernya yang besar itu. Berarti yang kecil-kecil yang menghabisi kamu semua kan? Pangapunten Tuan Raja. Apa enggak sebaiknya Raja konfirmasi saja sama berhala yang besar itu? Siapa yang merusak berhala-berhala yang kecil itu? Marah itu Raja. Ibrahim, edan kowe. Iki kan watu. Jok piye le gobong? Pangapunten Tuan Raja, menika watu toh. Apa kok panjenengan sembah? Ibrahim jago mantik Bapak Ibu. Mantiknya jalan. Akhirnya apa? Ibrahim kemudian dibakar. Di alun-alun dibakar. Ning karena Nabi kekasih Allah langsung berfirman pada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, ademo kowe, selamatkan Ibrahim. Sing nonton dikoni Ibrahim kepanasan. Ibrahim malah merasa seperti dalam ruangan ada AC-nya. Iki wong dibakar kok guyu-guyu ki piye ta iki? Kan mangkel nih. Nah, tetap akhirnya apa? Ibrahim salah. Tapi hebat Ibrahim teguh sekali. Bapaknya para nabi. Karena dari Sarah dan Hajar lahir Ismail dan Ishak. Nanti dari Ishak lahirlah Nabi Yakub. Nah, Yakub itu gelarnya Israel. Anak Yakub 12 dinamakan Bani Israel. Termasuk Yusuf, Bunyamin anak terakhir 11 dan 12. Ada Yehuda, ada Louis atau Levis niku lho katok awake dhewe niku. Iya. Itu nama-nama orang anaknya Nabi Ibrahim yang anaknya Nabi Ishak yang bergelar Yakub itu Israel. Nah, dari situ muncul Nabi, sedangkan dari Ismail terus ke bawah ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bon niku Ibrahim. Pangapunten niki kita Kang Senrian pengawasannya sampai jam berapa? 9. Cukup ya?
Nggih. Biar saya nanti enak menghitungnya waktu. Nuh, Ibrahim, berikutnya Musa. Wah, Musa juga hebat. Kendel beliau. Apa kelebihan Musa menghadapi Fir'aun? Tapi Musa memang sejak kecil sudah celat. Lidahnya keluh karena ketika menjadi bayi itu kan dulu waktu itu ada maklumat dari Fir'aun. Kalau ada anak laki-laki lahir, bayi lahir, tolong semua dibunuh karena menurut informasi penasehat saya, besok bayi laki-laki tumbuh akan merongrong kerajaan saya. Maka saat itu kemudian seluruh bayi yang lahir laki-laki wajib dihabisi. Ibunya Nabi Musa bingung, piye carane ben Musa iso slamet. Yuk dikelekke wonten pundi niku. Nah, teng sungai. Masuk sungainya ke dalam kerajaan Fir'aun dan itu ada istri Fir'aun sama anak putrinya. Namanya Asiyah ya. Bukan Aisyah tapi Asiyah. Sama putrinya, ada apa itu namanya? Kok terapung ternyata ada bayi. Nah, akhirnya kemudian diadopsi. Tapi nangis terus. Bayi Musa itu nggak ada yang cocok menyusui. Kemudian diumumkan, sapa sing iso nyusui bayi Musa? Akhirnya ikut sayembara, ibunya Musa ikut. Nah, akhirnya beliau memberikan ASI eksklusif. Diam-diam, seperti kata Al-Quran, 2 tahun Bapak Ibu. Tumbuh bayi Musa sehat, ceritanya Fir'aun pingin ngemban. Terus gede tau bayi ini, ditimang-timang. Lah Musa itu ditimang-timang Fir'aun, njuk karo dolanan jenggote Fir'aun. Seneng toh? Ini ditarik ngoten niku. Wes ngoten niku. Wah kan sakit ya itu. Apa kata Fir'aun? Waduh ini bayi kok ngene ya. Terus pembisiknya bilang begini, Tuhan Fir'aun hati-hati ini nanti besok akan menghancurkan negeri jenengan. Isih bayi wae iso narik jenggotin jenengan. Sesuk singgah sana panjenengan juga akan ditarik. Mau dibunuh itu bayi Musa. Tapi istri sama anak perempuannya nggak boleh. Jangan. Enak aja. Lha ngopeni tenanan ya. Nah, tapi sudah mulai narik-narik jenggot saya loh. Sampai berulang kali, kemudian biar dibuktikan bahwa itu seorang bayi yang belum nalar, lantas dibuatlah opsi. Nek memang bayi Musa ini wis nalar, mesti akan tahu narik jenggot itu tapi untuk menyakiti Fir'aun. Tapi coba diberikan opsi antara roti bakar sama bara api. Musa itu akan mengambil roti bakar. Tahu lah, ya? Tapi oleh Allah lewat malaikat diambilnya malah bara api. Njuk akhirnya lidah bayi Musa itu kebakar, celat. Sejak itu kemudian Musa itu memang tidak lancar kalau ngendika. Maka doanya yang biasa dipakai oleh para mubalik itu. Robbis rohli, wa yassirli, wahlul uqdatam, yafqahu. Doanya Nabi Musa. Mula Allah utus saudara Musa, Harun, jago orator mendampingi Musa melawan tirani Fir'aun. Hebat, melepaskan perbudakan yang ditawan oleh Fir'aun, lepas semua masyarakat Madian dilepaskan sampai melewati laut. Laut apa? Merah apa hijau? Loh, katanya sini katanya hijau, enggak merah. Apa biru malah? Laut merah. Selamat Fir'aun tenggelam. Itu hebatnya Musa. Nah, kemudian berikutnya siapa? Isa. Nabi yang hebat. Dilahirkan tanpa ayah,
dengan kudrat iradat Allah, Allah tiupkan ke dalam rahim Ibu Maryam mengandung. Lahirlah Isa. Tapi tuduhannya kepada Ibu Maryam, masyarakat sangat-sangat menyakitkan. Wah, Maryam randuwe bojo kok iso hamil. Mesti Nanti yang jawab bukan Maryam. Maryam cukup disuruh untuk banyak puasa. Seperti halnya saat diminta oleh bapaknya. Saat Isa masih belum lahir. Perbanyak puasa. Nah, ini saya masuk ke sini. Mula makna puasa itu artinya apa toh? Saum itu menahan. Al-imsak. Saum dan siam itu beda. Nek siam itu menahan seperti dalam definisi fikih. Menahan diri dari makan minum dan hawa nafsu sejak mulai subuh sampai terbenam matahari. Tapi kalau siam, kalau saum itu plus menahan di samping makan, minum dan syahwat juga menahan lesan, menutup telinga, menutup mata dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa. Ibu Maryam banyak diam. Ketika dituduh, dicaci maki oleh orang-orang di masa itu. Begitu Isa lahir, Isalah yang kemudian menyampaikan testimoni di saat masih bayi. Ibuku dudu pelacur. Ibuku bukan orang yang Anda tuduhkan selama ini. Ibuku perempuan yang solihah, yang menjaga dirinya. Kaget semua, ono bayi iso. Itu hebatnya Isa, bayi sudah bisa bicara. Maka Isa diberikan mukjizat termasuk bisa menghidupkan orang yang sudah pernah meninggal. So gawe manuk kepel-kepel nganggo tanah di sawah itu dibentuk burung, ditiup bisa mabur. Itu Isa. Tapi lawannya siapa atau yang dihadapi? Nah, ini pasukan Romawi. Karena Isa mengajak kepada tauhid, tapi tuduhan mereka orang Romawi bahwa Isa itu adalah Tuhan sendiri. Gitu? Wah, dicari 12 muridnya, 11 itu ada yang tidak istiqomah, bahkan nyun sewu tanda kutip dia berkhianat. Menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa yang sedang mengajarkan Alkitab. Akhirnya pasukan Romawi datang, Nabi Isa oleh Allah diselamatkan, dilarikan, diangkat oleh Allah, sementara orang yang tadi pengkhianat tadi yang bernama Yudas Iskariot, Allah serupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Maka yang disalib itu bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot. Anisa menyebutkan wama kotalu wama solabu walakin subiha lahu. Isa bukan dibunuh, Isa tidak disalib, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Isa yang disalib. Nah, yang M terakhir Nabi Muhammad. Sejarahnya panjang Nabi Muhammad. Tidak saya terangkan tapi sangat dahsyat. Nabi kita. Itu sama 12 tahun di Mekah yo dicaci maki orang-orang kafir Quraisy. Dapat wahyu pertama diam-diam harus sembunyi-sembunyi di rumahnya Arkom bin Abi Arkom mengajarkan surat yang pertama turun, surat apa Bapak Ibu? Al-Alaq 1-5. 3 hari kemudian setelah turunnya Al-Muzammil sama Al-Mudassir, baru beliau kemudian Qiyamul Lail dan mulai berdakwah. Sampai 12 tahun di Mekah mendapat tantangan yang tidak mudah itu. Di embargo, ada uang tapi nggak boleh belanja. Hijrah ke Hudaybiyah, ke Ethiopia. Akhirnya hijrah lagi, pas saat itu di saat genting-gentingnya, di usia beliau 52 tahun itu,
ternyata Siti Khadijah meninggal. Yang mensupport dana dakwah beliau, istri sekaligus yang membesarkan hati Nabi. Ketika Nabi menerima wahyu pertama, Nabi sempat mengalami turbulensi iman, Khadijah yang mensupport. Seluruh harta Khadijah habis untuk perjuangan dakwah membersamai Rasulullah SAW. Meninggal. Jenazahnya belum kering, 3 hari, 5 hari, 1 minggu, paman beliau Abu Thalib dipanggil Allah, yang paman yang sekaligus sebagai backing Kanjeng Nabi selama ini untuk membackingi pasang badan ketika Rasulullah akan disakiti oleh Abu Lahab, Abu Jahal, sama-sama paman-paman beliau. Meninggal dunia. Nabi mengalami tahun duka nestapa, Amul Hasni. Nah, kemudian peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Gitu? Mendapat perintah, sholat berapa? 5 waktu. Dan ada satu yang jarang diterangkan para ustadz, ternyata ayat penutup Al-Baqarah itu langsung diturunkan saat Nabi berada di Sidratil Muntaha. Yang biasa dibaca imam-imam kita itu. Apa bunyinya? Terakhir, 3 ayat sebelum terpenutup. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma au tufuha yuhasibkum. Terus sampai doa yang diberikan Allah supaya baca kalau Nabi nanti mengalami peristiwa yang sangat berat. Nah, harapannya sholat dan doa itu dibaca. Rabbana la tu'akhidna inna sina au atohna. Rabbana wala tahmil alaina isrong kama hamaltahu alladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil. Itu sengaja diberikan langsung turunnya di sana. Menurut Imam Bukhari dalam Sahih beliau diturunkan saat Nabi Isra Mi'raj. Harapannya apa? Dipakai oleh umatnya ketika ada masalah harus sabar dan sholat sebagai senjata kita. Wasta'inu bisobri wassalah. Itu makanya hati orang beriman itu harus sabar yang pertama. Caranya sabar, ada masalah, sholat. Abot-abotin masalah dewi belum seberat para nabi tadi yang saya sebutkan. Nggih Bapak Ibu. Apa sih masalah kita yang paling berat? Jawab nyuwun sewu. Enggak seberat nabi yang diutus Allah tadi itu. Paling panene kurang sukses ngoten niku to. Akeh tikuse gitu. Paling mek iku tok. Sik duwe sawah ngoten niku. Sik ning masyarakat ya paling-paling ya mundak kabeh ben mundak amek kaya ngono tok. Tidak seberapa. Maka rumusnya kalau kita diuji oleh Allah, sholat dan sabar dan baca doa tadi penutup Al-Baqarah. Biar beban hidup itu diangkat oleh Allah semua, enteng Bapak Ibu. Itu karakter hati orang beriman, satu sabar. Karakter yang kedua, nah tak buka ke alih malih. Alali. Biar tidak salah nih. Nah, yang kedua hati orang beriman itu memiliki perhatian terhadap kebenaran. Az-Zumar 17-18. Hati orang beriman condongnya pada kebenaran. Fabasyiril ibad alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Condongnya kebenaran. Yang ketiga, hati orang yang itu mencintai kebenaran dan lapang dada menerima kebenaran. Famay yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis Nabi. Siapa yang Allah kehendaki jadi orang baik akan dimudahkan dalam memahami agama. Dikutip oleh semua kitab-kitab hadis,
Termasuk saya baca kitab-kitabnya Imam Madhab itu, semuanya mesti menggunakan hadis ini. Termasuk kitab yang bermadhab Syafi'i kebanyakan pakai hadis ini. Fama yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah dari orang baik, maka akan dimudahkan dalam memahami agama. Termasuk ada ayatnya Al-An'am yang ke-125. Fama yuridillahu ayyad yahdiyahu yasroh sadruhu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat petunjuk, maka akan dilapangkan hatinya oleh Allah. Kemudian yang keempat, hati orang beriman itu menyambut seruan iman dan menginginkan tambahan iman. Rabbana innana sami'na munadiya yunadiril iman an aminu birabbikum fa'amanna. Itu hati orang beriman. Yang kelima, hati orang beriman itu yakin pada Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Orang beriman itu yakin pada Allah, dia beriman pada Allah dan Rasulnya, dan tidak ragu-ragu untuk berjuang dengan hartanya, harta bendanya, jiwanya. Itulah orang-orang yang benar di mata Allah. Kalau tadi lagi mengatakan membuka peluang buat fundraising itu silahkan. Mumpung masih hidup, kita berikan harta kita untuk perjuangan agama. Karena ya harta itu nggak akan dibawa mati Bapak Ibu, gitu. Tetangga saya itu baru beli Pajero Bapak Ibu. Berapa harganya Bapak Ibu? 650 juta. 2 hari kemudian beliau sakit masuk PKU Bantul. Di PKU Bantul di ruang ICU 3 hari. Terus kemudian beliau meninggal dunia. Pertanyaan saya, apakah saat beliau pulang dan ke makam pakainya Pajero itu? Ternyata pakainya mobil ambulan Lazismu. Maka silahkan untuk ke Lazismu sodakohnya. Infaknya, zakatnya, sesuk bakar nganter awake dhewe. Nggih mboten Bapak Ibu? Mpun ngoten niku. Padune Ketua Dewan Syariah asal Lazismu yo ngono kuwi. Heeh. Gitu. Karena memang harta itu ditinggal, kecuali hanya yang sudah diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, itu yang hakiki di hadapan Allah. Cuma banyak orang kejebak dengan omahe magrong-magrong, gede, tapi sepi, nggak ada yang baca Quran, ya, nggak ada suara terdengar murotal Al-Quran. Buat apa? Kecuali kalau untuk pengajian, gitu. Alhamdulillah. Maka kalau orang-orang yang biasa paham kajian di Muhammadiyah itu ya pasti akan nyah-nyoh. Nggih mboten? Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Saya nyuwun sewu nggih diskusi kalih salah seorang petinggi PBNU. Temu di bandara, ngobrol. Ustadz, nun sewu, kata beliau. Kalau kadang sok iri, napa Pak? Prof Haidar kok tiap hari kok ngeresmikan amal usaha baru ya. Kujane rumusin napa ta Ustadz? Saya sambil gojek sama beliau. Mau tahu apa mau tahu banget nih? Yo banget ta Ustadz. Ya, kita di Muhammadiyah itu kalau ngaji itu aplikatif Bapak. Tidak banyak teori. Kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Kiai ngaji Ar-Ra'aital kok wis 3 sasi. Kapan pindah ayat surat yang lain? Itu kata siapa itu waktu itu yang bertanya? Daniel yang belakangan bernama Kiai Haji Suja.
Daniel, apa wis kok amalke? Dereng Kiai. Ayo ning Malioboro. Kok golek ana cah-cah yatim, anak terlantar, gone ning kauman diadusi, ayo kita kasih makan bersama-sama, kita ajari Al-Qur'an. Itulah Ar-Ra'aital. Jadi langsung aplikatif. Tidak banyak teori. Mulut tiap hari Pak Haidar meresmikan di sana, di sini sekolah, itu wajar Pak, karena memang di tempat kami itu kalau ngaji langsung aplikatif, nggak banyak teori muluk-muluk Pak. Dan pengajiannya nggak usah malam-malam, wes Ahad pagi wae. Anek malam-malam ini waktunya istirahat ya. Kadang jam 8 pengajian, rampung setengah loro. 10 kiai ngendikan semua. Setengah loro pulang ke rumah jam 2 sampai rumah, yuk subuh jam piro. Ya apa ini pengajian esok. Seger toh masih toh? Iya. Malam diminta ngisi pengajian mulai jam 9 malam. Waduh. Anak mertua saya sudah WA. Anak mertua apa toh? Sinten Pak Triwiyoko? Istri. Mas, kok bengi banget durung mulai pengajiannya? Isi sambutan panitia, sambutan ketua takmir, terus sambutan mana Pak Dukuh. Sambutan, terus Pak Wi jam berapa naiknya panggung? Naik panggungnya jam 10 Dik. Terus pengajian sampai jam berapa? Ayo tak paksa sejam wae pengajian, mau sampai jam setengah loro kan ra mungkin toh Dik. Itu pengajian di sana. Lihat saya mau saja mau diminta pengajian. Gitu. Nah, beliau tadi yang di Bandara Temu saya bilang, oh jadi ngonten niku Pak Wiharto. Nggih. Di Muhammadiyah itu yang penting aplikatif, nggak banyak teori. Mula Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak punya kitab Bapak Ibu. Beda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kitabnya ada 27. Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak punya kitab. Hanya Kiai Haji Raden Hajid, santri paling muda yang sempat menulis seluruh yang beliau sampaikan menjadi 7 falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan 17 kelompok ayat yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Niku tok. Saya dapat stensilan zaman itu ketika diajar oleh Pak Jindar di Masjid Taqwa. 4 tahun saat jadi santri di Ulama Tarjih itu, Pak Jindar membersamai kami tiap Selasa, Rabu, Kemis, 8 semester. Mendalami tentang kemuhammadiyahan. Yang paling saya itu meresap di situ yaitu falsafah yang kelima ketika Muhammad Sangidu bertanya kepada Kiai Dahlan, Kiai, agama itu apa toh Kiai? Apa jawaban Kiai Dahlan? Ada 2 versi, 2 sanad. Sanad yang pertama yang dipakai Mas Hanung Bramantyo untuk film Sang Pencerah. Lewatnya jalur sanad, Mas Munihi, cucunya Kiai Dahlan, Pak Budi Setiawan, gitu, Pak Adebi Darban almarhum. Kiai Dahlan mengambil biola. Njuk digesek. Njuk do lenggut-lenggut ngoten niki, kenaan. Njuk tanya piye rasane suara biola ini? Enak Kiai. Kayak gimana gitu Kiai? Itulah beragama. Kalau orang beragama itu pas. Seperti orang main biola ini kalau geseknya pas. Itu orang merasa nyaman dengan agama kita. Tetapi kalau kita geseknya salah, memahaminya salah beragama, maka yang terjadi apa? Kisruh di tengah-tengah masyarakat. Itu sanad yang pertama. Sanad yang kedua langsung dari Ustadz Ibnu Jurem, dari Pak Kiai Hajid yang dibuat stensil oleh Pak Jindar. Kiai, agama itu apa toh Kiai? Apa jawab Kiai Dahlan? Ad-dinu huwa mailu rohaniyin
Agama itu kecondongannya rohani. Minan nafsi dari jiwa. Tak ruju ila sama'il kamal, membumbung menuju langit kesempurnaan, menuju Allah. Al-Aqdas, yang suci. Kholisun, yang bersih. Min asari hadhil madati, dari unsur al-ardiyat, yang bersifat keduniaan. Itulah agama. Agama itu hatimu menuju Allah, semua serba kamu niatkan untuk mencari ridha Allah. Itulah beragama. Mula nek wong beragama itu karena Allah, itu ku enteng Bapak Ibu. Nggih mboten? Nggih mboten? Pengaosan niati karena Allah niku enteng mboten? Enteng mboten? Puasa Ramadan karena Allah enteng mboten? Kabeh mau sumbere teng hati. Ini nembe satu tok hati yang saya kaji, udah mau jam 9. Jadi beragama itu adalah kecondongan jiwamu, rohanimu menuju Allah, Dat yang maha kudus, yang maha bersih, semata-mata lepas dari unsur-unsur kebendaan yang mengintari hatimu, kamu lepas semua, tapi murni menuju pada Allah. Itulah beragama. Nah, ketika orang beragama itu pada level itu, maka kita bermuhammadiyah pun karena Allah enak, enteng. Ibadah karena Allah itu enteng. Ibu-ibu bangun jam 2 besok Ramadan untuk masak, insya Allah enteng. Niatnya karena Allah untuk ibadah supaya anak istri, anak suami bisa sahur bersama. Tetapi kalau hati sudah keruh, tidak karena Allah, tapi target-target duniawi yang dicari, begitu gagal, dia akan kecewa. Nek mun kecewa, ujung-ujungnya nopo? Mutung kasarung. Oke, kaya ngono Bapak Ibu. Mula hati ditata menyambut Ramadan. Tidak kita kecewa di hadapan Allah. Yang kedua, ilmu. Nah, baru kedua ilmu. Kenapa ilmu penting? Karena ibadahnya orang berilmu jauh lebih bagus ketimbang ibadahnya orang yang tidak tahu ilmu. Nah, besok puasa itu banyak ilmu-ilmu fikih yang wajib dipahami. Maka puasa itu pertama ada yang wajib, ada yang puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Puasa wajib, puasa Ramadan. Sebulan. Puasa wajib, yang kedua puasa karena membayar kafarat hak-haknya Allah yang kita terobos. 1, menyalahi janji. Maka kafaratnya puasa. Suami menyamakan istri seperti ibunya. Dek kok mirip ibu tuh ayune. Itu jenengan nggak boleh lagi menggauli istri panjenengan karena sudah menyamakan istri seperti ibunya. Nek menggauli jenengan hukumnya haram. Caranya bagaimana? Kafarat puasa untuk menarik ucapan itu. Jadi wajib hukumnya. Ini wajib. Terus puasa karena nadar. Sesuk nek anakku wis sudah, aku tak poso ping 3 dino. Betul Bapak Ibu. Putra panjenengan sukses wisuda, jenengan wajib puasa. Karena pun nadar. Hukumnya semula enggak ada hukumnya, menjadi hukumnya wajib karena sudah jenengan ucapkan. Mula jangan suka nazar. Cukup di batin mawon. Nek sesuk dapat rezeki dari Allah, kesyukuran, nah monggo mau ngapain, tapi enggak usah jenengan sebutkan. Biar enggak mengikat panjenengan. Yang kedua puasa haram. Kapan? 1 Syawal.
Nah, besok itu awake dhewe wis takbiran. Kok ana sing poso? Haram. Dua, puasa haram lagi apa? Puasa yaumul 2 hari sebelum 1 Ramadan. Yaitu akhir bulan Sya'ban, itu namanya hari yang meragukan, yaumus syak. Jadi esok Ramadan tanggal 23 Maret dinone Kemis, niku nek iso Rebo ora usah poso. Nggih? Posone sesuk Senin mawon. Terus puasa yang termasuk haram apa lagi? Puasa yang mengkhususkan kelahiran, hari kelahiran. Aku lahir Senin Pon, tak poso itu nggak boleh, itu haram. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, puasa yang makruh, dibenci oleh agama. Puasa wisol, ngebleng, tidak makan, tidak minum, terus tidak pakai sahur, nggak pakai takjil, 40 dino, 40 wengi ben mukti terus. Biasanya niku nek sing lamang-lambai ilmu kebal ngoten. 3 hari 3 malam puasa njuk malam terakhir nyembelih pitik cemani. Darahnya dikucurkan di kain putih, njuk dikumbai kembang warna pitu. Ben sekti. Ha ini anak buah mak lampir. Nah, itu makruh hukumnya, enggak boleh dibenci oleh agama. Termasuk ibu-ibu puasa yang dengan puasa jebul garwane enggak menghendaki. Ibu-ibu loh ini. Itu makruh loh itu. Puasa sunnah, Mas aku sesuk arep puasa sunnah. Suaminya bilang, awak dhewe iki manten anyar Ibu. Nah aku engko butuh piye? Itu makruh. Izin suami. Njuk protes, suami ono sing izin istri Pak Wi. Nabi mengatakan begitu. Jadi bicara masalah puasa ya itu tadi. Pelajari fikihnya. Sunahnya Ramadan, sunah-sunahnya apa? Pakai sahur, nggih? Terus menyegerakan berbuka. Berbuka dengan yang manis-manis. Umumnya awake dhewe niku napa? Kolak, kurma gitu. Dan jangan sok-sok gaya. Kulo tasih kiat lho Pak Ustadz, poso sampai jam 09.00 bengi. Nek Nabi ngendikan segeralah takjil, selama orang itu segera takjil insya Allah akan tetap sehat. Yo diamalke konten ini meskipun masih kuat sampai jam 9 malam. Begitu maghrib ya sudah batal kan cukup meskipun dengan seteguk air putih dan 1 butir kurma wis cukup. Berikan haknya jasmani untuk diberi makan. Setelah seharian haknya rohani kita puasakan. Njuk napa malih? Ya qiyamul lail tarawih. Tarawih sudah jelas yang diputuskan oleh Majelis Tarjih. Nabi senantiasa qiyamul lail Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Ikuti Kanjeng Nabi ora usah neko-neko. Lanjut rakaatnya papat telu loro telu. Hadisnya sahih kabeh. Bahkan ono sing 6 rakaat tanpa tahiyat langsung witirnya 5. Pernah ada dan sahih. Putusan itu pernah diangkat di buku panduan PWM lalu zaman ketua PWM-nya Pak Muhammad Muqaddas. Pernah diangkat 11 formasi sholat malam. Dan ternyata diamalkan oleh Kiai Haji Raden Hajid, santri Kiai Dahlan. Di Kauman itu diamalkan betul. Kadang-kadang beliau 4-4-3, malam berikutnya 2-2-2-2-3, malam berikutnya lagi beliau 8 rakaat tanpa tahiyat terus witir 3. Pernah pula 6 rakaat witir 5. Begitu Bapak Ibu. Enggak lebih dari 11 rakaat. Nek tiru Nabi ngoten niku, nggih. Jo apa perbanyak tilawah Al-Qur'an, baca Qur'an,
perbanyak sedekah, ngasih makan takjil orang yang sedang mau takjil, manfaatnya subhanallah, siapa yang beri makan orang yang mau puasa, itu pahalanya subhanallah besarnya bukan main, dengan tidak mengurangi nilai pahala puasa orang yang sedang puasa, dengan mendapatkan pahala. Pernah dengar ada satu hadis, seorang perempuan yang ngasih makan minum seekor anjing, kelak masuk surga. Gimana? Ternyata lantaran ngasih minum seekor anjing saja bisa masuk surga, apalagi kita ngasih makan orang yang sedang, langsung surganya. Itu artinya apa? Memberi makanan itu jauh lebih mulia. Maka besok Bapak Ibu ayo berlomba-lomba. Jadwalnya biar masuk nama kita. Nggih Bu nggih? Saya minta yang belum masuk mbok dilebokke belebune takjil. Nek ora yo gawe saat tadarus Al-Qur'an malam hari. Silakan. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Nah, terakhir malam takbiran bayar zakat sih toh nggih? Zakat fitri 2,5 kilo bagi setiap pribadi minimal. Terus dihitung bondone panjenengan artonipun kekayaannya disakati masukkan ke lazismu. Membayarnya zakat sebelum sampai sholat id dilaksanakan. Tapi mentasarufkannya oleh lazismu bisa bertahap pentasarufan selama setahun ke depan. Ini putusan terakhir Munas Tarjih 31 di mana? Di Sidoarjo tahun 2000. 3 tahun terakhir lazismu PWMDIY sudah saya awali begitu. Jadi untuk apa? Untuk membantu apa? Masyarakat di luar 8 asnaf itu bisa untuk beasiswa, untuk penguatan UMKM, ngasih modal kepada anak-anak muda, bendo sukses, itulah manfaat pemberdayaan zakat untuk umat. Sama ini kan keliru toh. Malam takbiran tok dibagi dumtek ngoten niku. Njuk sesasi setelah sasi berikutnya umat masih tetap tidak berdaya. Diubah oleh lazismu, polanya seperti itu, pentasarufannya bertahap. Neng wajib bayarnya memang sebelum sholat id nggih. Nggih. Sebab man adaha qabla shalah fahiya shadaqah zakatun maqbulatun. Sing sapa wong bayar zakat sadurunge sholat id, itulah zakat yang Allah terima. Wa man adaha ba'da shalah fahiya shadaqatun ka shadaqati, itulah sedekah seperti halnya yang lain. Mbon paginya mandi junub, make baju yang terbaik, tidak yang termahal. Saya ulangi lagi, memakai baju yang terbaik, tidak yang termahal dan tidak yang terbaru. Pokok yang dimiliki. Disunahkan malah kalau satu Syawal itu ke tempat lapangan itu menggunakan baju yang rame karena itu hari raya, tidak yang polos malah. Sunahnya pakai baju yang rame, yang batik itu. Ngoten nggih. Ning ya aja gambar ilat melet. Enggak mburine ilat melet salat Allahu Akbar. Sing masih tetap santun lah ngoten. Datang ke lapangan tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Ada pertanyaan kemarin, Ustadz, kalau saya itu ternyata wudhunya pas di pojok lapangan, Ustadz, makanya itu ada keran di panitia. Saya wudhu di situ terus kemudian saya gelar sajadah, saya sholat syukrul wudhu, boleh gak Ustadz? Boleh. Kalau sholatnya sholat syukrul wudhu, ini bukan tahiyatul lapangan loh, nggih. Engko digeguyu. Setelah itu kemudian panitia menggunakan aba-aba as-sholatu jami'ah untuk sholat id. Imam maju ngimami, takbir 7 kali setelah takbiratul ikhram. Tidak ada doa bacaan apapun kecuali hanya bacaan takbir, ngikuti imam. Tidak ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada, Nabi enggak mencontohkan, sahabat-sahabat pun tidak mencontohkan. Itu mereka yang kreatif membuat syariat baru. Setelah sholat, takbir pertama 7 rakaat,
7 kali takbir, imam baca Fatihah, waladolin amin, baca surat, sunahnya sabihis atau iktarobati sa'ah, juk ruku, iktidal, sujud, duduk 2 sujud lagi, rakaat kedua, setelah takbir intikol, perpindahan dari bangkit, kemudian takbir lagi 5 kali. Tidak ada lagi bacaan apapun. Terus imam baca Fatihah lagi, waladolin amin, terus baca surat, al-husyah, selesai. Nah, imam selesai sholat, kemudian imam naik mimbar untuk berkhutbah. Sempurnanya sholat id jika kita menunggu mendengarkan khutbah sampai paripurna. Selesai, nah baru silaturahim. Jabat tangan, meskipun sebetulnya sing jenenge mendoakan itu orang nunggu 1 Syawal gitu. Tapi alangkah baiknya memang afun bi afin, saling maaf memaafkan, doaun bi doain, saling doa mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, juk dibalas dengan taqabbal ya karim. Wis ngoten niku. Ora njuk kosong-kosong yo Kang. Cukup ngoten mawon. Ana tambahan meneh, taqabbal ya karim siamana siam. Itu kreatif lagi gitu. Mbon jeung kondo rampung. Lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Boleh enggak berturut-turut atau enggak berturut-turut Ustadz? Kalau melihat tarkib hadisnya, man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama kasaumid dahri. Kata-kata thumma, barang siapa yang sebulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa sepanjang masa, artinya selama setahun. Kalau lafalnya summa itu artinya bisa ada tenggang atau jeda. Beda dengan ma'iyah itu bersama. Inna woha ma'ana, Allah beserta kita. Inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan kemudahan. Tapi kalau summa itu maknanya jeda jauh. Sehingga boleh selama bulan Syawal kita untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari itu dicicil. Tapi yang utama memang langsung, jauh lebih nyaman. Seperti di Pekalongan itu kemudian bodoh napa niku namine? Kupatan. Jauh lebih nyaman. Tapi kalau enggak kuat, enggak biasa ya udah dipecah-pecah enggak apa-apa. Sampun Ramadan selesai, Syawal selesai, njuk jenengan kemudian menghadiri Syawalan di mana-mana. Sing maune Ramadan wis mulai langsing, Syawal kembali. Karena ning kono ya disuguh opor, ning kono ya ning kono ya akhirnya kemudian 1 Syawal, 2 Syawal, terus selama Syawal dengan kembali naik lagi berat badannya. Posone namanya sukses nopo tidak sukses? Sukses itu yang tahu hanya Allah dan kita. Gitu nggih? Terima kasih, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita nanti Ramadan dalam keadaan masih sehat. Sampai bulan Ramadan, 29 hari kita laksanakan puasa dengan bagus. Sedekah kita dengan jalan dengan lancar. Dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin hamdas syakirin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajah. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan sholihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan kekhilafan. Saya akan tutup dengan nun wal qalami wa mayasturun al biru manitako fastabigul khairat bil iman wal akhlaq nahnu qawiyun wala iman wal akhlaq nahnu dhaifun billahi sabilil haq nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Imanuan kita aturaken datang penipun Bapak Ustad ingkang sampun paring tausiah dhateng kita sedaya. Mugi-mugi menapa ingkang kita midhangetaken menika saestu saged manwahanani lan manfaat dhateng kita sedaya. Lan akhiripun samangke anggenipun kita nindakaken pangibadah wonten ing bulan Ramadan, ibadah kita dipikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para Ibu Bapak jamaah khatwal rahimakumullah. Ingkang patula ing kaping 6 nggih menika atur pengumuman. Ingkang sepindah nggih menika infak wonten ing jang punika pikantuk 3.870.000 rupiah. Kita akan pantungan jazakumullahu khairan katsiran. Salajengipun pengawasan rutin akad pagi selama bulan Ramadan kados adat sabenipun kita liburaken samangke kita lajengaken sak sampunipun Syawal. Lajeng papanipun samangke ugi menyusul sasampunipun samangke dipun rembag dening Majelis Tabligh PCM Moyudan. Mangkaten atur pengumuman kalih ingkang saged aturaken nandhungap acara ingkang pungkasan nggih menika atur panutup. Namun saderengipun katutup nampa bilih kawula anggenipun nderekaken acara wonten yang punika pinanggih kirang saha lepatipun kula pribadi nyuwun agung samudra pangersami. Sumangga acara pengawasan wonten ing jang punika tutup sarengan kanthi wawasan tungak kafaratul majlis sesarengan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cekap semanten akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.